Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Salam sejahtera buat saudaraku semuanya. Selamat berjumpa lagi di Al Hadi Channel Official yang akan selalu memberikan doa, amalan, zikir yang insya Allah akan selalu berkait dengan kerejekian kita. Untuk kali ini, alhamdulillah saya kembali lagi setelah beberapa minggu saya vakum, dan semoga kepada saudara-saudaraku semuanya yang pada saat ini sedang dilanda kesusahan, sedang dilanda sakit, ya, semoga yang sedang dilanda kesusahan, terutama masalah keekonomian, semoga Allah cepat angkat kesusahan tersebut dan Allah segera memberikan kucuran rezekinya kepada saudara-saudaraku semuanya. Dan buat saudaraku yang saat ini sedang menderita sakit, semoga Allah cepat angkat penyakitnya dan cepat segera diberikan kesembuhan. Tidak lupa selawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta para pengikutnya, para sahabatnya, keluarganya, termasuk kita, hingga yaumil akhir nanti. Allahumma ajna minhum. Saudaraku semua, sekali lagi selamat datang di Al Hadi Channel Official. Ya, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, pada kali ini saya akan kembali memberikan sebuah amalan, sebuah doa, di mana amalan ini sangat mustajab sekali, saudara-saudaraku sekalian. Yang apabila amalan ini kita laksanakan, insya Allah, ya, itu nggak nunggu waktu lama, ya. Ini implikasinya itu apabila ini kita laksanakan sangat-sangat luar biasa gitu. Nah, buat saudaraku semuanya, jika ingin tahu amalan seperti apa, simak terus video ini sampai selesai. Baik, saudaraku sekalian, seperti yang sudah saya janjikan di atas, saya akan membagikan sebuah amalan. Seperti saya bilang tadi, apabila kita mengamalkannya, maka pada hari itu juga insya Allah secara langsung kita akan segera mendapatkan manfaatnya. Kenapa kok saya bisa bilang seperti ini? Ya, karena saya sendiri sudah melaksanakan itu berulang kali gitu, ya. Amalan ini nggak panjang, cuma pendek aja gitu. Dan amalan ini sangat-sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Sangat-sangat berguna sekali, terutama kepada kita yang sedang menghadapi permasalahan. Terutama nih kalau kita ini problemnya biasanya masalah keuangan, ya. Kita ini kalau nggak ada duit ya repot gitu. Mau melakukan apa susah, mau begini susah, karena semua harus pakai duit gitu. Buat saudara-saudaraku semua yang tadi saya bilang, jadi jika ada permasalahan, masalah keuangan yang terkesan mendadak atau mepet pada hari itu, juga mesti perlu, insya Allah, dengan ya melaksanakan atau membaca amalan ini, tidak perlu nunggu lama, pada sore hari atau malam harinya itu insya Allah pertolongan Allah akan datang kepada kita. Nah, saudaraku sekalian, bagaimana bunyi amalan tersebut? Bunyinya adalah seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahu wa bihamdihi subhanallahul azim astagfirullah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Saya biasa cepat gitu baca, ya. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Yang artinya kurang lebih seperti ini: Maha suci Allah dan segala puji baginya, Maha suci Allah yang Maha Agung, aku memohon ampun kepadamu. Amalan zikir ini, saya mendapatkan amalan zikir ini dari seorang habaib.
Di mana pada saat itu saya memang artinya ada keperluan mendesak gitu. Ada keperluan mendesak yang hari itu juga harus diselesaikan. Artinya gini, malam saya mendapat kabar saya harus melakukan satu tindakan yang memerlukan kebutuhan finansial yang cukup lumayan. Nah, besok itu harus udah selesai gitu, minimum setelah jam Ba'da Isya gitu. Saya ditunggu. Dalam waktu yang sangat pendek gitu, kita harus bagaimana ya gitu. Tetap syariat kita mesti ngejalanin syariatnya gitu. Syariat kita terus mesti ngejalanin. Tapi syariat itu akan sangat artinya cepat dijabah apabila kita melaksanakan amalan itu tadi. Karena zikir ini atau amalan ini itu juga diriwayatkan dalam Sahih Bukhari ya, yang bunyinya seperti ini kurang lebih, bahwa suatu ketika datang seorang lelaki mengeluhkan keadaannya kepada Rasulullah ya. Ia berkata, "Ya Rasul, dunia ini telah berpaling dariku dan yang telah kuperoleh dari tanganku sangatlah sedikit." Lantas Rasulullah SAW bertanya kepada dia gitu, "Apakah engkau tidak pernah membaca doanya para malaikat dan tasbihnya seluruh makhluk yang dengan itu mereka mendapatkan limpahan rezeki?" Lantas laki itu bertanya, "Doa apakah itu wahai Rasulullah?" Lantas Rasulullah SAW menjawab, "Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim." Dan beristighfarlah kepada Allah sebanyak 100 kali di antara waktu terbitnya fajar hingga menjelang waktu sholatmu. Maka dengan itu dunia akan tunduk dan merangkak mendatangimu. Dan Allah menciptakan dari setiap kalimat tersebut malaikat yang selalu bertasbih kepada Allah hingga hari kiamat dan untukmu pahalanya. Jadi beristighfarlah kepada Allah sebanyak 100 kali di antara waktu terbitnya fajar hingga menjelang waktu sholatmu. Nah, seperti itu. Nah, saudaraku sekalian, dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya, ini hadis sahih ya, hadisnya sahih gitu. Nah, di situ dapat kita tarik kesimpulan. Jadi cara mengamalkannya itu yang waktu yang mustajab itu adalah di saat terbitnya fajar hingga menjelang waktu sholatmu. Ya, nah saya pribadi mengamalkan ini, dianjurkannya gitu oleh beliau. Kamu amalkan ini ya setelah azan subuh. Jadi azan subuh, setelah azan subuh berkumandang, ya lantas kita laksanakan sholat qobliyah 2 rakaat. Ya. Setelah kita selesai, kita baca itu. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah, itu sebanyak 100 kali. Lantas setelah kita selesai membaca itu sebanyak 100 kali, lalu kita munajat. Apa yang menjadi kesulitan kita gitu? Munajat. Mohon minta ya Allah gitu, dengan kuasamu. Aku minta kepadamu ya Allah, agar pada hari ini, ya kan kita baca subuh itu, kita minta hari ini ya Allah, aku mohon dibukakan pintu rezeki, mohon dilimpahkan rezeki. Apa yang jadi kesulitan kita, pokoknya kita utarakan gitu. Nanti itu biasanya ya saudaraku sekalian gitu, yang sudah pernah saya alami, kadang siang itu udah ada answer, udah ada jawaban, udah ada pertolongan. Paling lambat-lambatnya yang sudah ngerasain itu maghrib lewat dah. Maghrib lewat. Itu tiba-tiba ada masuk transferan. Seperti itu. Ya. Jadi bukannya saya ngomong bohong gitu. Kenyataannya seperti itu. Jadi betapa mustajabnya ini. Semua juga mustajab. Ya. Tapi di antara itu ada yang artinya ketika kita laksanakan tuh betul-betul ngefek sama kitanya. Nah, ini yang saya sudah rasakan berulang kali. Tapi saudaraku sekalian, ingat,
Artinya ini kalau di dalam kehidupan sehari-hari kita, zikir ini adalah sebuah kendaraan ya, gitu. Kendaraan. Nah kalau kendaraan ini nggak kita hidupkan kontaknya, nggak kita on kan kita nggak jalan gitu. Energinya nggak kita isi juga sama, kendaraan itu nggak jalan. Nah ini dianggaplah sebuah kendaraan yang mana harus kita kontak, kita isi bensinnya gitu sehingga jalan. Nah, isinya gimana ya? Mewiridkannya itu tadi gitu. Sebanyak 100 kali dilakukan setelah azan subuh, lantas kita laksanakan sholat sunnah qobliyah 2 rakaat. Setelah selesai kita duduk sambil menunggu waktu sampai qomat, itu kita baca gitu 100 kali. Insya Allah saya berani jamin ya, wallahi saya berani jamin. Kenapa? Karena saya sendiri sudah melaksanakan itu dan itu terjadi. Artinya syariatnya itu juga mesti kita jalanin. Misalnya gini, jangan coba baca itu tak ya. Syariatnya ya kita jalani. Misalnya apa syariatnya? Oh, kita perlu duitnya sekian, ya pinjem. Lu misalnya pinjam gitu ya, sampean pinjam kemana atau usaha kemana ya, nanti itu nggak, kalau sekarang kan gampang gitu ya saudaraku sekalian, tinggal nge-WA aja atau lewat apa, by phone. Itu nanti Allah akan ketuk hati orang yang kita mintai pertolongan itu untuk membantu kita gitu ya. Kita mesti yakin ya, mesti yakin gitu. Dalam satu hari itu insya Allah akan dijabah, akan datang pertolongan Allah gitu. Nah di sini kita diajarkan juga nih buat saudara-saudaraku sekalian nih ya, yang utamanya nih kalau sholat subuh misalnya males, wah itu udah repot dah, males. Tapi walaupun kita niat, yang kita niatkan hari besok, ya Allah saya niat bangun sebelum subuh ya, bangun sebelum subuh ya, kalau perlu tungguin, kalau bisa sekarang sholat malam, habis sholat malam nggak usah tidur dah, tungguin aja, nanti begitu azan subuh dur dah kerjain. Ini zikir ini, amalan zikir ini banyak sekali manfaatnya ya. Yang utama sih pasti penghapusan dosa lah gitu, penghapusan dosa, dan Allah itu pasti menyenangi hamba-hambanya yang memuji-muji nama Dia. Dan banyak sekali manfaatnya, saudara sekalian bisa searching di Google. Baik saudaraku sekalian, saya tidak lagi berpanjang lebar, saya cukupkan sampai sekian saja. Insya Allah saya sebagai Al-Fakir ya memberitahukan ini karena saya sendiri pernah merasakan hal yang tidak mengenakan ini. Makanya saya yakin di luar sana banyak orang yang juga mungkin satu penderitaan sama saya. Makanya saya bagikan ini supaya saudara-saudaraku sekalian semuanya juga tertolong ya. Baik saudaraku sekalian, jika saudaraku sekalian semua menyukai video ini, silakan tekan tombol like, dan yang belum subscribe silakan subscribe dan pencet tombol notifikasinya agar tidak selalu ketinggalan video-video terbaru dari Al Hadi Channel Official. Ya, jika ada pertanyaan ataupun yang kurang jelas, silahkan saudaraku sekalian untuk menuliskannya di kolom komentar. Ya, apa yang menjadi pertanyaan, apa yang menjadi artinya keraguan di situ, ya, karena saya memang sengaja sampaikan ini durasinya tidak terlalu panjang lebar lah ya. Buat saudaraku sekalian, yakin bahwa pertolongan Allah itu akan selalu ada, dan jangan sekali-kali pernah putus asa dari pertolongan Allah. Baik, wabillahi taufik wal hidayah. Saya Al-Fakir undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.